biasanya yang suka tukar tabung itu bapak atau ibu nih? Dua-duanya ya, dua-duanya ya Bu ya. Nah, jangan diperhatikan dari segi penampilannya doang, dari tabungnya, dari luarnya. Tapi yang harus pertama dilakukan itu dilihat dari masa expired. Nah, ini masa expirednya nih Pak. Expired. Jadi bukan makanannya aja. Semua ada ya? Semua ada, dari tabung yang 3, 5 itu semua pasti ada masa expired. Karena kenapa? Masa expired ini menandakan bahwa tabung ini layak pakai atau tidak. Adapun kalau masa expirednya sudah mendekati, Bu, ini spindle ini yang nanti nggak fungsi. Makanya sering terjadi bocor itu, masa expirednya kita nggak perhatikan, spindlenya juga jadi longgar. Nah, jadi yang pertama harus perhatikan masa expirednya. Yang kedua karet seal. Yang karet seal kalau memang nggak fungsi, dia otomatis pas begitu kita pasangkan regulator pasti keluar ya. Nah ini karet sealnya, makanya pas begitu kita tukarkan tabung biasanya ambil dulu, karena kan pas begitu kita tukarkan tabung ternyata di sininya masih tersegel karena nggak tahu nih yang ada karet sealnya atau enggak. Nah yang ketiga itu dari segi segel, karena segel ada dua Pak, dari Pertamina satu, dari distributor satu. Makanya yang sering ngeluh itu kenapa sih tabung biasanya 1 minggu habis ternyata 3 hari. Nah kita nggak pernah cek segelnya ini masih bagus atau enggak. Kalau nggak bagus otomatis isinya berkurang, jadi agak rugi. Biasanya habis 1 minggu ternyata habis 3 hari. Nah sekarang menggantinya pemasangan regulator. Segelnya yang mana dari Pertamina? Ada dua Pak, ada yang plastik, yang Pertamina yang itu yang plastik, yang di sini. yang biru itu. yang biru. Yang bagus dari Pertamina. Pertamina. Yang biru. Ya ada dua sih Bu, segel Pertamina sama distributor. Ya. Nah, yang dua itu makanya diperhatiin yang Kalau segelnya itu. segelnya yang jelek gimana contohnya? Longgar Pak. Karena kalau kita kan tidak tahu nih, ini isi tabung 3 kilo tidak. Nah caranya tahu itu kalau memang mau ribet tinggal ditimbang aja Pak. 3 ditambah isinya 5, tabungnya 5, isinya 3. Jadi totalnya 8. Tapi kalau ya 8. Jadi kalau memang itunya ribet pakainya ini segelnya. Ya suka aja yang longgar sih. Kalau longgar berarti isinya keluar. Nah ini pemasangan regulator lanjut ya Pak ya. Pemasangan regulator pastinya biasa seperti ini ya, asal pasang seperti ini. Padahal ini kurang baik sih Bu ya, karena kenapa? Pas begitu kita pasangan seperti ini, itu pasti ada keluar gas, betul nggak Bu? Bunyi gas keluar. Nah bunyi gas keluar. Pas begitu kita pasangkan seperti ini, ternyata di sini ada keluar gas yang nempel ke baju. Karena kan pasti otomatis walaupun tabungnya logikanya ya, walaupun tabungnya ditaruh di bawah, itu kan kita pasangnya seperti ini. Kalau memang kita berhadapan seperti ini, pas begitu kita nyalain kompor, api nyamber. Nah metodenya seperti ini Bu, pas begitu pemasangan regulator, belakangin kayak gini. Walaupun posisi tabungnya di bawah, tapi kalau kita ngebelakangin kayak gini, pas begitu keluar gas yang pertama, itu dia nempel ke sini. Makanya tabung dibuat seperti ini, buat menjaga, ya buat terhalang Ibu ya. Seperti ini. Apa ini? Ini buat sengelnya aja Pak. Nah habis setelah pemasangan di belakang seperti ini, Ibu dengerin dulu, jangan langsung hidupin, dengerin ada suara gas enggak ataupun ada bau gas keluar enggak. Baru habis itu hidupin kompor. Nah biasanya yang sering terjadi pas pertama kali kita pemasangan regulator, kompornya enggak nyala. Itu jangan diketuk Ibu, jangan diketuk di sini maksudnya, atau di sini, atau ada yang pernah saya lihat digini-gini ini, di gas itu digoyang-goyang, sebenarnya itu nggak boleh. Nah caranya ini diketuk di bagian regulator aja di sini, selang, diketuk baru nyalain. Pakai obeng atau pakai tangan juga nggak apa-apa Pak, atau pakai alat juga nggak apa-apa. Yang penting diketuknya di sebelah sini, karena di sini tersumbat. Pas begitu kita pasangan pertama, biasanya keluar gas ini menyumbat. Makanya kalau memang pas begitu pertama kita nyalain kompor nggak nyala, tinggal diketuk di bagian ininya, seperti itu. Yang selanjutnya pas, nah ini yang paling penting ya untuk diperhatikan untuk mencegah terjadinya bocor. Yang biasanya dilakukan selesai masak, biasanya nih Ibu yang suka masak nih ya pagi-pagi, karena aktivitas pada di luar. Pertama yang dilakukan ini matiin apa dulu selesai masak? Kompor ya, matiin ibunya ya Pak ya, matiin kompor. Selesai masak matiin kompor, ternyata Ibu keluar, ternyata di sini masih ada Ibu aliran gas. Ada kan ya Bu ya? Mau saya coba apa enggak? Enggak. Coba ya Bu ya. Nah ini ada aliran gas Ibu. Makanya yang sering terjadi itu pas begitu kita masak ataupun masak, yang pertama dilakukan itu kita cuma matikan di bagian kompornya aja. Ternyata di sini masih ada aliran gas. Pas begitu kita keluar rumah, ternyata ada insiden selangnya itu tergigit tikus Bu ya, atau karena memang percikan habis makan di lembek. Itu sering terjadi kayak gitu, bocor, kita keluar pas balik lagi ke rumah
ternyata si hidupin saklar itu yang sering terjadi kebakaran di rumah, insidennya seperti itu. Karena kan kita begitu keluar rumah tidak dimatikan, cuma matikan kompornya aja. Tapi menurut bapak ibu aman. Tapi ada yang lebih aman lagi bu, selesai memasak, yang pertama dilakukan itu setengahin dulu si regulatornya, setengahin dulu, setengah aja, tunggu apinya mati. Nah ini udah mati, baru matikan kompor. Nah di sini nggak ada ibu yang namanya ada aliran gas. Ini untuk mencegah terjadinya bocor pas begitu kita keluar rumah yang lebih lama ya. Tapi di sini tetap prosesnya masih kuat. Pas begitu balik lagi ke rumah, baru ibu balikin lagi ke 90 derajat regulatornya, hidupin lagi kompornya. Jadi regulator nggak usah dicabut-cabut. Nggak usah dicabut kalau memang mau posisi selesai masak, ibu mau berpergian jauh, matikan dulu, setengahin dulu ininya, regulatornya. Baru habis itu selesai ininya udah, kompornya udah, apinya udah mati, baru matikan kompor. Di sini posisinya terkunci. Tetap lama ya kalau lama, tapi kalau sebentar emang nggak usah. Seperti itu. Biasanya nggak pernah disetengahkan ya bu ya, cuma dimatiin aja. Nah sekarang saya minta bapak satu nih pak, pasangin regulator. Pasangin regulator sampai insiden nanti terjadi kebakaran seperti apa. Iya betul pak, makanya nanti ya pak. Nah ini untuk pemasangan baiknya pak, pemasangan regulator speedometer atau kilometer ini di luar, nah biar dia nggak terganggu. Nah, ya, udah seperti ini ya. Oke. Nah, pak hidupin pak kompornya pak. Posisi bapak lagi masak, ternyata di sini ada bocor nih pak. Mau bocornya di mana nih? Di sini ada bocornya misalkan nih ya. Terjadi bahwa di sini bocor. Pak, sampai terjadi bocor seperti ini, ternyata ngeluarin api nih pak di sini. Nah, apa yang lakukan tindakan seperti ini gimana nih pak? Ya, cabut pak regulatornya, silakan pak, cabut pak. Regulator cabut, nah baru bawa keluar gas. Seperti itu, betul pak seperti ini. Pas begitu ada insiden seperti ini bocor di sini, langsung cabut regulator. Cabut regulatornya, bawa tabung gasnya keluar. Tapi nggak bakalan nyambar itu teh apinya. Kenapa pak? Kalau ini nggak diputer kan bisa dicabut. Iya, ini puterin dulu. Puterin dulu, lepasin dulu regulator, baru Lagi nyala suruh cabut tapi langsung cabut pak. ininya kan puter dulu. Enggak, diputer dulu. Iya, diputer dulu, baru habis itu cabut regulator, baru bawa tabungnya keluar. Tapi nggak bakalan nyemprot kan? Kita ada waktu, bukan ada waktunya bu, ada spare waktu. Pas begitu tabungan pasti kan istilahnya kasarnya kenapa sih meledak, karena ada uapan. Kalau namanya di ruangan itu, begitu tabungnya lama mengeluarkan gas, pasti ledakan ada terjadi. Makanya pas begitu ada insiden seperti ini, cabut regulator, langsung bawa keluar tabung pak. Nah, jangan ada yang ditutup katanya pakai kain, memang mati. Tapi posisinya pas begitu mati tetap dari gas itu pasti keluar seperti ini insiden. Ini terjadi bocor seperti ini. Kalau memang ini logikanya bu ya, logika pasang ini kan bocor di sini. Kalau memang kita tutup dengan kain basah, otomatis apinya mati. Tapi tetap udaranya pasti keluar. Terus seperti ini. Nah makanya kami dari Multiguna Sejati bu, ada produk safety pengaman gas sebenarnya untuk mencegah terjadinya yang tidak diinginkan, yaitu WinGas. Nah WinGas ini kenapa dibilangnya pengaman gas? Karena yang pertama, saya pasangkan regulator ini, dari regulator yang biasa saya pasangkan seperti ini, dia keluar gas ya. Kalau untuk yang safety, yang pengaman gas seperti ini, saya pasangkan ini, dia nggak keluar gas, tidak keluar gas. Logikanya saya pasangkan selang ke regulator. Tadi kan tidak keluar gas. Saya sambungkan selang, logikanya nyala nggak pak? Nggak ya bu ya? Pertama, tetap nyala ibu, logikanya. Tapi kan tadi kan tidak ada aliran gas. Pas begitu ada insiden ternyata lepas. Selangnya lagi berhadapan seperti ini, atau lagi di bawah, atau lagi lepas, atau lepas di sininya nih. Lepas, dia langsung secara otomatis mati, dan di sini juga tidak ada aliran gas. Kayaknya ada pengaman gas. Nah yang selanjutnya untuk kelebihan pengaman gas ini, nah ini yang sering terjadi, regulator tidak terpakai ataupun tidak bisa digunakan karena memang tidak ada karet seal, betul ya bu ya? Kalau tabungnya tidak ada karet seal, regulator pasti keluar gas. Saya buang ibu ya punten.
Ini nggak ada karet seal. Regulator yang biasa pasangkan otomatis bocor. Tapi untuk regulator yang safety, ini nggak ada karet seal saya pasangkan. Di sini tetap tidak ngeluarin gas sama sekali, tidak ngeluarin gas. Saya logikanya lagi nih, sambungkan lagi. Tadi kan tidak pakai karet seal dan tidak ngeluarin gas. Hidup gak bu? Hidup. Ada insiden ternyata ada gempa ataupun ada insiden kesenggol dan terguling, dia otomatis langsung mati sendiri. Dan yang terakhir yang kelebihannya untuk yang regulator safety, pas begitu ini nih bu, pas begitu ibu lagi masak ternyata lepas di sini ataupun tergigit tikus, tolong dia akan otomatis mati sendiri. Jadi lebih aman untuk regulator safety, dan di sini juga tidak ngeluarin gas. Jadi sekecil apapun lubang yang ada di saluran selang ini, keluar sedikit gas dia akan mati secara otomatis. Seperti itu. Nah ini bisa didapatkan hari ini, kami bawa untuk satu paket. Ini satu paket segini ini, satu paketnya 1 bulannya itu 144.000 di Polrestabes Bandung untuk pembayarannya. Dan sekarang ini cukup cantumin nama, NRP sama pangkat, gratis kalau hari ini. Bayarnya bulan depan ibu dipotongnya. Semangat nanti gratis sama teman. Yang pertanyaannya silain pertanyakan. Tadi kan mati nggak ada gas yang keluar. Ya betul pak. Rahasianya apa? Ini harus ditebak dulu. Nah di tempat ini karena yang pertama pas begitu kita pasangkan, begitu kita hidupin kompor gitu kan mati pak. Nah posisinya karena di sini ada ini pak, ada saluran tersumbat dari gas. Makanya bukan regulator yang safety aja sih pak, ya regulator yang biasa juga pas begitu awal pemasangan di sini pasti kompornya nggak langsung nyala. Enggak. Tadi kan begitu pasang ini kan kita Diketuk ya pak ya. ini kita pakai api kan nggak nyala. Iya betul. Nggak keluar gas. Nggak keluar gas pak. Tapi begitu dipasang ini harus ditutup lagi, dinyalain di sini bisa keluar. Nah ini ada Rahasianya apa? Nah ini pak. Ini rahasianya pak. Nah ini kan yang pengamannya sebenarnya yang ini, yang kotak ini, yang pengamannya. Jadi yang bergerak ini. ya kalau Iya. kalau tabung gerak. Ini nggak ada pak. miring. Kalau ini ada. Terus, Ini pengamannya. Terus kalau kita habis masak, kita mau keluar nggak usah. Ibu nggak usah di setengahin lagi. Karena posisi seperti ini aja dia ngeluarin gas. Nah, apalagi dimatiin langsung dia ngeluarin gas. Jadi lebih safety. Oke guys, itu tadi sharing tentang gas teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi ada caranya gimana matiin kalau gas teman-teman bocor. Sekian, saya Gus Suranto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.